Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan untuk melakukan eksplorasi pada lab 7.4.7 dan 7.4.8 sekaligus dalam satu video yang sama. Oke, mungkin kalau boleh saya overview sedikit untuk sebelumnya, sebelum lab ini, kita disuruh untuk menginstal VM si ASR yang 1000 V ini. Jadi untuk itu tahapnya sebenarnya sudah saya lakukan dan tanpa membuat sebuah video terkait pembahasan itu. Jadi di sini alokasinya adalah langsung melakukan eksplorasi yang modul 7.4.7. Nah, ini terkait apa? Jadi pada modul ini kita akan menggunakan Ansible untuk backup dan konfigurasi device. Jadi bisa saya bacakan sedikit untuk skenarionya. Jadi pada lab kali ini kita akan melakukan explore fundamental bagaimana cara menggunakan Ansible untuk mengotomasi sebuah basic device manajemen tugas. Jadi yang pertama, kita akan mengkonfigurasikan Ansible di device VM seperti ini. Ini adalah device VM. Kemudian kita akan menggunakan Ansible untuk mengkoneksikan ke CSR 1000 V dan membackup konfigurasinya. Kemudian yang terakhir, kita akan mengkonfigurasi CSR 1000 V dengan IP versi 6 addressing. Oke, baik kita langsung langsung saja mulai. Yang pertama, posisi sudah di device VM. Oke, kemudian part 2. In this part, you will configure Ansible to run from a specific directory. Kita akan open VS Code. Kita open dulu VS Code-nya. Oke, kita open VS Code. Mungkin akan kita bagi dua window untuk panduan. Oke, terbuka dua ya, sebentar. Masih loading. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, lalu di sini kita disuruh open folder. Sebentar saya geser. Open for folder, and then di folder kita navigate to lab devnet Ansible. Oke, kita ke home, lab devnet Ansible. Oke, lalu klik OK. Sudah ya, oke. Klik OK. Oke, seperti ini ya untuk isinya. Ya, oke. Kemudian eh ini yang di the two subdirectory for the Ansible labs are now loaded in the VS Code Explorer. Oke, ini ya. Di Explorer ada dua eh, subdirectory. Kemudian eh, kita akan melakukan apa? Pekerjaan Ansible CSR 1000 V directory. Oke. Edit the Ansible inventory file. Oke, Ansible use an inventory file called host. Oke, ini host. Ini yang 1000 V ya berarti. Host, oke. Masih kosong ya. Oke, especially the default Ansible CFG. The same, eh, etc. Oh, ini. Oke, oke. The default files are used when Ansible is run globally. However, in this lab, you will run Ansible from the Ansible CSR 1000 V. Therefore, you need spread host and Ansible CSV file for each lab. Okay, the terms host file and inventory file are synonymous and will be used in interchangeably throughout the Ansible labs.
Oke, mungkin langsung saja ke stepnya. Open the host file. Oke, posisi sudah di host file yang Ansible CSR 1000V. Kemudian, and then following lines the host file and save. Oke, ini harusnya sama. Kita copy. Oke, after the command, the host file begin with an alias CSR1 Mhm. An alias is used from within the Ansible playbook to reference a device. After the alias, the host file specifies three variables that will be used the Ansible playbook to access the device. These are the SSL credential Ansible needs to securely. Oke, save. Oke. Ansible user is a variable containing the jadi Ansible user ini adalah variabel yang mengandung username menggunakan koneksi remote device. Tanpa ini user tidak akan bisa running Ansible Playbook. Oke, kemudian Ansible password. Oh ini ya, ini keterangannya Ansible user password host. Oke, kalau yang password ini adalah variabel yang mengandung corresponding password for Ansible user. Jika tidak spesifik, SSH key-nya tidak akan bisa digunakan. Kemudian yang Ansible host, oke, Ansible host ini variable containing IP address untuk FQDN dari device. FQDN saya belum ngerti. Oke, kita lanjut. To see where Ansible store the default Ansible CFC file, open a terminal window and navigate up one directory Ansible parent directory. Oke, kita open terminal dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita, oh ini sudah posisi masuk ke Ansible ya, berarti kita CD dulu, lab, dan nggak bisa ya, sebentar ada yang salah ini. Net, nggak bisa, oh sorry sorry sorry. Oke, posisi sudah, kita Ansible, seperti ini ya, version. Oke, use the Ansible version command to display untuk menampilkan informasi dari versi. Notice that this lab is using 2.9.6. Oh, patternnya nggak bisa ya? Kita coba Ansible minus minus version ya. Oh, ini dua lebih baru ya, 29.9. Oke, oke, versinya berbeda seperti di lab. Ini punya saya yang titik 9 belakangnya. Untuk Pythonnya sama. Oke, kemudian Ansible CLC file is used by Ansible CFG file.
Baik, mohon maaf tadi sempat terjeda. Oke, kita lanjutkan. Tadi harusnya sampai yang step 4. The Ansible CFG file is used by Ansible set to certain default values. These values can be modified. Okay, using the default path display in the Ansible version command. Display the default configuration. Notice this is very long file. You can pipe the output of the cat command to more so that it displays one page at time. Highlight are the entire entries that will be on your Ansible. Oke, kita cat Ansible Ansible CFG more. Mhm. Inventory sebentar. Outputnya inventory husky-nya false. Sebenarnya nggak keluar ya. Oh ini husky checking false. Yang retry mana retry files enable false. Panjang ya ternyata. Notice that Ansible show the inventory host will. Oke, panjang. Oke. Change the location of the Ansible CFG file. Oke, kita masuk ke CSR 1000 pi. Oke, Ansible version. Mm, Config mana? Config file. Nah ini di sini ya. Oke, kemudian kita akan menampilkan file untuk melihat apakah ini kosong. Coba kita cat ansible.cfg. Add this file for the Ansible lab. Oke, memang seperti ini isinya. Kemudian kita edit the Ansible CSV file. Kita di VS Code. You can remove the comment. Kita bisa hapus komen. Add the following. Kita copy ini lalu kita save. Oke, save. Sudah. Seperti Python, the stack is use command within Ansible CSV. Oke. Kita akan masukkan reference to file name such as inventory sama dengan titik slash host. The comment tidak bisa datang setelah di entry. Oke, Ansible trait the hashtag add the comment to follow as part of the file name. Therefore, in these cases, the hashtag comment must be on separate, separate lines. However, variable can have a comment on the same line as shown for host key checking and retrieve files enabled. Oke, jadi ini untuk pembahasannya. Ansible CFC, file tells Ansible di mana untuk menemukan inventory file dan set eh, diperlukan default parameter. Jadi informasi yang harus dimasukkan
itu ada inventory. Nih, inventory file, host file di directory terbaru, kemudian host key checking false. Ini adalah local development environment yang nggak memiliki SSH key. Jadi kita harus set host key checking set false ya. Ini yang mana ini adalah default in a production network. Host key checking akan di set true in production networknya. Kemudian retry files enabled sama dengan false. Jadi ketika Ansible mempunyai masalah running playbooks untuk host, ini output ini akan menamai output of the host itu ke dalam file di directory terbaru, kemudian di end.retry. Kemudian untuk mencegah clutter, it is common to disable this setting. Kemudian yang terakhir ada depression warning. Sama dengan fault. Depression warning ini mengindikasikan penggunaan untuk legacy fitur dan sought for removal in future release of Ansible. Kita harus disable this warning. Oke, kita masuk ke step 7. Ini summary untuk Ansible configuration file. Kita akan baca saja untuk memperjelas untuk konfigurasi filenya. Oke, di step ini kita akan mengkonfigurasikan Ansible untuk running Ansible CSR 1000V directory. Secara default, Ansible menggunakan file ini etc Ansible directory. The default etc Ansible CFG file indicates menggunakan default inventory file adalah ini etc Ansible host. Jadi di lab kita menggunakan host file and host file dan Ansible CFG di Ansible CSR 1000V directory. Oke, kita edit hostnya, content login, IP address information for the CSS 1000 router. Kita edit Ansible untuk menggunakan local host file as inventory. Oke, in the next part, kita akan membuat playbook to tell Ansible what to do, apa yang harus dilakukan oleh Ansible. Oke, kita lanjut. Use Ansible to backup configuration. Pada part ini kita akan membuat Ansible playbook dan akan mengotomasikan proses backup konfigurasi CSR 1000V. Jadi playbooknya uh, playbook adalah the center of Ansible ya. Kemudian uh, kita mau Ansible untuk mendapatkan informasi yang menunjukkan tindakan pada device untuk grup device-nya. Kita akan running playbook to get the job done. Oke. An Ansible playbook is a YAML file containing one or more plays. Each place is collecting of tasks. A play is matching a set of tasks to a device of group device. Oke, jadi playnya itu akan matching kan? Matching apa ya? Memadukan antara task kepada device atau device group. Kemudian task ini adalah tindakan tunggal yang mereferensikan modul untuk menjalankan panjang dengan beberapa input argumen dan tindakan. Jadi untuk tugasnya itu simple atau kompleks tergantung yang dibutuhkan dari permissionnya. The order to run the task and so on. Oke. A playbook may also contain rules. A rule-in mechanism for breaking a playbook into multiple components or file. Simplifying
the playbook and making it easier to reuse. For example, the command role is used to store tasks that can be used across all of your playbooks. Roles are beyond the scope of this lab. Okay, the Ansible YAML playbook includes objects, lists, and modules. Jadi YAML playbook ini akan meliputi objek, list, dan modul. Kemudian YAML objek ini satu atau lebih kunci value-nya pairs. Key value pairs are separated by a colon without the use of quotation marks. For example, host CSR1 cafe. Okay, an object can contain other objects such as a list. YAML uses list of array, hyphen. Yeah. Ini strip is used for each element in the list. Ansible ships with a number of modules called the module library that can be executed directly on remote hosts of true playbooks. An example is the IS underscore command module used to send comments to an iOS device and return the results. Each task typically consists of one or more Ansible modules. Oke, kita akan running Ansible Playbook using the Ansible Playbook command, for example. So, okay, the Ansible Playbook command use parameter specify. Okay, the playbook you want to run backup Cisco yang mau. Oke, kita langsung beranjak saja sesuai dengan pembahasan. Kita akan membuat Ansible Playbook di VS Code. Kita akan buat new file. Oke, new file. Sorry, new file. Ini namanya Ansible ini ya. Oh, kita masukkan sini. Oh, nggak bisa. Sebentar, langsung dari sini aja. Oke, namanya adalah ini. Oke, sebentar. Kita copy. Sudah. Kita kopikan juga ini. Add the following information in the file. Oh, kita bisa pisahkan dulu ya. Ini tidak rapi. Tas show IP. Oh, ini ikut ke copy ternyata. Datacat.com. Comments config. Oke, name. Kita rapikan dulu ya formattingnya. Indentasi. Oke, sudah. Kemudian kita akan examine Ansible Playbook. Oke, jadi Playbook itu kita harus membuat konten one play with two tasks. The following is an explanation of your playbook. Mhm. Oh ini ya, automatic backup of running. Ini adalah keterangannya, explanation untuk playbook kita. Jadi di awal dari setiap file YAML ini akan mengindikasikan YAML that is the separated document. Jadi setiap file harus mengandung multiple documents yang terpisahkan oleh ini. Step 3. Kemudian name. Menurutkan step 3-nya di atas ya.
Kemudian name automatic backup of running config. Ini adalah nama dari yang play-nya. Kemudian host CSR satu cafe ini alias previously configured host file. By referring to the alias in your playbook, the playbook can use all the parameters associated with this inventory file entry which includes the username, password, and IP address of the device. Kemudian getter facts, underscore fact sama dengan false. Jadi Ansible secara original didesain untuk bekerja di Linux server. Jadi mengcopy modul dari Python ke server untuk mengotomasi tugas. Ini tidak dibutuhkan ketika bekerja di luar networknya. Kemudian connection lokal. Ini adalah menspesifikasi kalau kita nggak menggunakan SSH, tapi the connection adalah lokal. Kemudian task. Untuk task, the keyword indicates satu atau lebih task yang akan perform. Oke. The first task is to display the running config. Oke, ini ya name-nya, displaying the running config name of task. Kemudian IS command, ini adalah Ansible module yang digunakan untuk mengirim komen kepada iOS device dan mengembalikan hasil yang dibaca dari device. Oke, lalu ini tidak disupport configuration command. The iOS config module digunakan untuk tujuan ini. Jadi kita akan melihat the next part yang ada di lab ini. Oke, comments. Untuk comment, parameter is associated with the is underscore comment module. It is used to list is comments in the playbook that are to be sent to the remote iOS device. The resulting output from the comment is returned. Oke, kemudian ada config, show running config. Ini adalah Cisco AS command yang digunakan untuk AS command modul. Kemudian register config. Ini Ansible include register used to capture output of a task to a variable. Ini inputan entry specific that the output from the previous show running config command will be stored in the variable config. Kemudian di task kedua itu ada ini ya, name save output to backup. Jadi Ansible mode ini adalah Ansible modul menggunakan copy file untuk remote location. Jadi ada dua parameter associated with this module. Yang pertama content config st. Ini menspesifikasikan value untuk parameter ini data di stored in the config variable, the Ansible register variable used in the previous task standard output st di out the default file descriptor where a process can write output use in Unix like operating system such as Linux and Mac OS X. Kemudian dash backup or show underscore run inventory underscore hostname txt ini adalah path dan file nama di mana file harusnya di copy. Jadi the inventory hostname variable ini adalah Ansible atau magic variable. Jadi otomatis menerima hostname sebagai configured in the host file. Di case ini, recall that this is CSR1KV. Parameter ini menghasilkan enterprise show run CSR
Satu kV text stored in the backup directory. Kemudian file ini akan memuat output dari show running config command. Kita akan membuat backup directory in the next step. Oke, kita akan run the Ansible backup playbook dulu. Kita in this part started the CSR 1000V, ping itu, oke, tapping dulu. Harusnya nyala ya tadi ya. Tadi sudah saya ping. Sorry, saya bisa pakai kontrol. Oke, agak lama ya. Oke, sudah kita ping. Kita create backup directory as indicated the last line of di playbook terakhir. Jadi di directory ini di mana kita backup configuration akan di store. Oke, kita akan membuat backup back directory backups. Nih ya, sudah ada ya. Backup sudah masuk. Oh, you can run the Ansible using command. Kita run dulu ya. Kita copy langsung biar tidak jadi kesalahan. Mempercepat proses. Tuh, sebentar. Sebenarnya harus ditulis soal seperti ini soalnya. Oke. Ansible playbook backup Cisco router playbook.yml. Backup Cisco router playbook. Backup sister root. Kok nggak nemu ya dia? Oh, karena belum di save ya tadi. Kita ulang lagi. Playbook. Bentar, saya cek dulu. Ansible playbook backup Cisco router playbook. Bener kok. Kenapa tidak ini ya? Kenapa error ya? Coba kita ketik sekali lagi. Playbook backup Cisco router playbook. Could not found. Apa yang salah kira-kira? Bentar, saya cross check dulu untuk memastikan. Saya akan cross check terlebih dahulu. Oke, ternyata ini ya kurang L. Saya pikir tadi karena ketutup. Kita ulang lagi. Sibel playbook playbook backup router Cisco router playbook dot YAML.
Oh, error. We were unable to read either JSON. Oke, ada masalah lagi. Kayaknya masalah ini tidak sejajar. Oh, sorry. Oke, sebentar. Ini ya, saya habis prompting tadi ngecek kira-kira apa yang salah. Oh, sejajarnya di name, di nama. Oke, sebentar. Oke, mm Last name. Oke, baik, sudah. Kita akan coba lagi. Ansible, wake, backup, Cisco, router, playbook, ya, masih error ya, ternyata. Did not expected. Hmm, oke. Coba pekan dulu errornya. Copy. Oke, karena tadi ternyata belum di save, makanya tidak kelut. Oke, ini sudah sesuai harusnya. Untuk outputnya sama seperti di modul. Oke, change. Ya, sama. Di beberapa contoh, kita akan melihat playbook eh, running menggunakan inventory I, inventory file name option. Jadi untuk contoh ya, kita coba saja ya contohnya. Jadi sebentar kita baca dulu. This option tells Ansible the location and name of inventory. Oke, the list of device the playbook will use. Jadi opsinya ini tidak digunakan karena mengkonfigurasikan inventory file name dan lokasi di local Ansible CFG. Oke, lain inventory, kita akan menggunakan the option to override the play recap should display change satu indicating a successful playbook execution in the Ansible playbook. Well, some of the things to check in Playbook are make sure your host and Ansible CLG file are correct. Ini sudah. Make sure the YAML indentation is correct. Ya, ini tadi permasalahannya. Make sure your IS command is correct. Check all the Ansible Playbook syntax. Verify you can ping the CSR 1000V. Oke. If you continue to have problem trying typing one line at time and running the playbook each time. Oke, kita lanjut saja ke Step 4, verify the backup file has been created. Kita memverify apakah backup file sudah dibuat. Hmm, You can also use the terminal window. Oke, kita cat. Oh, ini harus masuk ke backup. Oke, sudah masuk ke backup. Cat show on CSR 1.txt. Oke, panjang ya.
Current configuration. Oke, hostname. Ya, sesuai. Kita sudah memastikan bahwa file backupnya sudah dibuat. Kemudian kita menggunakan Ansible untuk mengkonfigurasikan device. Di this part, kita akan membuat menurunan Ansible playbook to configure IP version 6 addressing on the CSR 1000V router. Okay, view your host inventory file. Your host inventory file. Uh, oh, sorry. Ya, kita kembali ke sini, kita get host, enter the host. Oke, sudah sama yang di file sini ya, yang di VS Code tadi. Ya, kita akan create new playbook. In VS Code, create new file in the new file lagi. Ini namanya, kita copy, jangan sampai ada yang kurang lagi. Minor-minor ini kadang bikin pusing ya. Sorry. New file, copy, dan and the following information in the file, make sure the proper email donation. Oke, bentar, saya rapikan dulu. Oke, sebentar. Sudah saya masukkan ke note. Copy, harusnya sudah rapi. Oke, kemudian examine ya, Ansible Playbook. Oke, ini adalah deskripsi dari item di tasnya. Jadi config. Jadi ini Ansible modul untuk mengkonfigurasikan device iOS. Kita bisa menggunakan Ansible docs iOS config command untuk melihat detail dari parents dan line parameter yang digunakan di playbook ini. Kemudian parent interface gigabit Ethernet 1. Ini parameter yang mengindikasikan iOS interface konfigurasi mode. Kemudian lines. Lines ini unordered set of iOS commands are configured in this section, specifying the IP version 6 addressing information to the gigabit Ethernet interface. Okay, the rest of the playbook is similar to the task in the previous part. The second task uses the iOS command module and the command show IP version 6 interface brief to display output and send it to the register output. Oke, kemudian the last task save the information uh, in the register of output to file IP version 6 output CSR 1 kbit.txt in the iOS configuration. Oke, kemudian kita akan run Ansible-nya, Ansible Playbook to mengkonfigurasikan ke IP version 6. Kita pakai terminal lagi. Hmm, in this part you started to ping it. Oke, kita ping lagi ya. Oh, ini kita harus save dulu. Oke, kemudian kita akan create directory configuration, iOS configuration. Oke, make directory iOS configurations. Oke, sudah terbuat. Kemudian kita akan run Ansible using the Ansible playbook. The V verbose option can use to display the task being performed in the playbook. Oke, kita akan run ya. Ansible playbook in V Cisco router.
IP version 6 config playbook. Oke, yes, berhasil. Outputnya sama. Oke, 3, perubahan 2, fieldnya 0. Oke, the first time you run the playbook, the play recap should display oke 3, change 2, fieldnya 0. Ini menandakan sukses executionnya sukses dan value akan berbeda ketika running playbooknya lagi. Kemudian kita akan verify the file of the output has been created. Oke, sama seperti yang sebelumnya. Kita cat iOS configurations. Sorry. Ketik Nations IP version 6 output CSR 1 cafe.txt. Apa? Oke, sudah ada. Jadi sudah terbuat ya untuk eh, file iOS configuration-nya. Yang ini IP46 output CSR 1 cafe t.txt. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait modul 7.4.7 harusnya ya. Mungkin kita akan beranjak ke modul yang berikutnya yaitu 7.4.8. Baik, kita akan langsung lanjutkan ke modul yang berikutnya. Jadi 7.4.8 ini kita akan menggunakan Ansible untuk mengotomasi installing web server ya. Oke, kita baca dulu overview skenario-nya. Jadi pada lab kali ini kita akan pertama mengkonfigurasikan Ansible yang itu akan mengkomunikasikan ke web server aplikasi. Jadi kita akan membuat playbook yang akan mengotomasikan proses installing Apache di web server. Kita juga akan membuat customized playbook dan menginstal Apache with specific instruction. Oke, kita akan launch device VM-nya sudah di posisi karena kita melanjutkan dari yang sebelumnya. Oke, kita akan configure Ansible, open terminal. Oke, oke ini kita close dulu yang VS Code tadi. Open terminal. Eh, nggak bisa gitu ya. Oke, bentar. Posisinya di eh, oke, sudo system start SSH. Nah, oke, jadi ini server is disabled in the device lab VM sepanjang kita melakukan layanan dari TPK yang tidak dibutuhkan. Jadi ini akan meliputi komen ini ya. Oh, ini ada kesalahan nulis, mengetik, sorry. Sudo sistem CT start SSH not found ya. Oke, salah sebenarnya. Copy saja daripada. Oke. The SSH server and SSH patch utility have already been installed in.
di VM kita. Untuk referensi ini akan install menggunakan command. Oke, sudo get install open SSH server. Oke, kemudian nanti kita akan install SHPS-nya ya. Kita tunggu dulu. Baik, setelah itu kita install SSH-nya. Sudo oke, get install SSH. Oke, dan kemudian kita open VS Code lagi. Nah, kita akan bekerja di Ansible Apache. Kalau tadi yang di CSS 1000 V, kita sekarang di Apache. Oke, add the following line to the host file and save. Di host, kita kopikan ini. Kurang lebih mirip-mirip stepnya. Asik. Oke, the credential device and Cisco admin credential. Oke, ini untuk user dan password dibuat. Untuk IP-nya. Oke, the IP address kita akan menggunakan 192.0.2.3. Ini IP static IP version for address on the VM under the dummy interface. As shown in the output for the IP address command. Oke, kita masuk ke langsung di sini saja sebenarnya. IP, oke, sama. Scope global dummy. Scope global dummy. Oh, ini ya, per 32. Oke, sama. Kemudian kita akan edit Ansible CFG file. Yes, di sini kita akan remove the comment. Ya, remove. Akan copy ini ya. Yes, oke. Kita akan verifikasi komunikasi di local web server. Kita akan ping modul to verify that Ansible can ping web server. Oke, ini masuk ke cd disable. Oke, sudah kita akan ping servers bin ping. Oke, pingnya sukses. Ping, pong, yes, oke. Untuk change-nya false. Oke, if multi-file device were listed under the web server group in your host inventory file, the output would indicate similar information for each device. Oke, kemudian step 2. Kita menggunakan command module to verify Ansible bisa berkomunikasi dengan web server. Oke, kita coba ya. Ansible web servers in command min a bin echo it sorry, hello world. Error ya. Copy aja. Oh, main A-nya kurang. Oh, sudah.
Nggak bisa ya? Sebentar, sebenarnya ada kesalahan penulisan. Web servers, min N, comment, min A, bin. Oh, sepertinya aku tahu. Sini, echo, hello, world. Yes, bisa berkomunikasi ya. Hello world muncul. Oke, kemudian kita akan membuat Ansible playbook untuk mengotomasikan instalasi web server. Kita masuk yang ke step pertama, kita akan membuat Ansible playbook to test web server group. Nah, oke, kita akan buat ini YAML lagi, YAML file. Di tes Apache. Tekan tes dulu ya, untuk ngetes web server. Oke, ini harus kita rapikan dulu indentasinya. Oke, dan kita sorry, salah. Di sini harusnya. Ya, oke, sudah. Kita akan run Ansible playbook untuk tes web server group. Oke, kita akan coba run Ansible playbooknya. Playbook min v tes c playbook.ml. Oke, recap. IP-nya sesuai, oke 2 perubahan satu, fieldnya 0. Oke, kita bisa ya Ansible playbooknya. Kemudian kita akan create Ansible playbook untuk menginstal Apache-nya. Create new file. Oke, kita copy. Ansible Apache file. Oke, kita kopikan ini. Oke, kita copy, kita rapikan dulu. Baik, kita copy ke sini. Udah, kita save, jangan lupa. Jadi, examine your Ansible playbook untuk host web server. Ini merefleksikan web server group dari device di host inventory file. Jadi playbook ini akan running untuk semua device dengan di grup ini. Kemudian become sama dengan yes. The become keyword active sudo command execution. Ini akan mengikuti task such as installing application. Kemudian ada apt sini yes. Ini adalah modul yang digunakan untuk manage package dari aplikasi dan aplikasi instalasinya di Linux. Kemudian ada handlers, ya. Ini seperti tapi tidak di running otomatis ya. Ini dipanggil dengan tugas. Notice the task enable mode rewrite calls the handler restart Apache. Oke. Dan kita akan run the Ansible to install Apache. Nah ya, kita akan install Apache-nya. Ansible playbook min-v install Apache playbook.yml.
Oke, masih menginstal. Kita tunggu. Masih menunggu ya. Oke, untuk play recap, oke-nya 3. Change-nya 3. Untuk outputnya sedikit berbeda ya. Field-nya 0. Atau ini karena include yang sebelumnya ya. National play recap. Oke, kita bisa lanjut. The play recap should display OK and failed no, indicating a successful playbook execution. Ya, failed-nya 0 sih. Oke, kita akan verify apa sih apakah sudah diinstal. Cek ya. Sudo system cd 1 masih not found. System L ya, itu bukan 1 ya nanti. Apa kita copy saja terkecoh. Goods ini. Baik, tadi ada terdapat kesalahan record. Intinya tadi sampai di verify apa sih, apakah sudah diinstal. Ya, outputnya sama seperti ini. Oke, ya, ini memverifikasi aktif atau berjalan ya. Oke, open the Chromium web browser and enter. Oke, kita coba. Oke, sudah ya, Apache-nya Ubuntu sudah terinstall default page. Terus the default Apache to web page. Oke, kita akan menambahkan pengaturan ke Ansible Playbook untuk Apache Web Server. Jadi, kita akan membuat Ansible Playbook untuk installing Apache. Oke, masih di direktori yang sama. Kita buat YAML file lagi. Oke, kemudian kita akan copy ini, isi file YAML-nya. Oke, sebentar kita perkecil biar gampang di copy. Oke, oke, sebentar. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Oke, kita copy. Terusnya sudah aman ya. Endorse. Oke. Nah, examine the two files that will be modified by the playbook. Oke, kita akan coba cat. Kita akan menunjukkan file dari
ports.konfigurasi ya. Oke, dua ports kon seperti ini, listen 80. Ya, sama. Lalu kita akan display default.conf. Oke, available default.conf. Virtual host 80. Yes, ada. Kemudian kita akan run Ansible playbook command-nya lagi. Ansible playbook install. Untuk install Apache pengaturan playbook.yml. Sorry, aduh, kok bisa ya? Web server, task itu. Oke, sedang menginstal Apache, option Apache. Baik, kita tunggu. Akan memakan sedikit waktu. Baik, ternyata setelah saya coba-coba lagi, tadi error itu terdapat di DNS server dan kita melakukan sudo update apt update lagi. Kemudian sudah bisa untuk ping Google-nya. Lalu, oh sorry, ping Google ini maksudnya tadi tes untuk koneksi Google apakah bisa. Dan ternyata sebelumnya itu nggak bisa dan sekarang posisi sudah bisa. Kita akan ulang untuk, sorry, melakukan Ansible playbook lagi untuk install Apache. Playbook. Oh, tipe ya, sorry. Tidak dapat ditemukan. Oh, kira-kira salah ya. Check option. Oh, posisinya. Sorry, 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 sorry. CB di lab. Oke, kita ulang. Sorry, kurang teliti tadi. Playbook, install, C, options, playbook.yml. Oke, kita tunggu prosesnya. Ya, berhasil ya. Oke, 6 perubahannya di sini ada 3. Failed sama dengan 0. Oke, kemudian kita akan verify apakah Apache ini sudah terinstall. Kita menggunakan cat.
Oke, ya, outputnya sesuai sama, sudah terinstall untuk yang port conf. Kemudian kita cek yang kedua, yang default conf. Di server ini. Ya, harusnya sudah sama ya. Yang syntax. Oke. Oke, kita selanjutnya kita akan open the Chromium. Maka sudah terinstall. Oh, sama ya. Terus it default alpha attribute. Oke. Also, you can see in the port conf file that Apache is solutioning on port 443. Basically, you have not yet configured Apache version to this course would be added to your SMB, but is beyond the scope of this course. Oke, ini ya. Baik, itu saja yang kita bahas pada modul kali ini, yaitu 7.4.7 terkait menggunakan Ansible untuk melakukan backup dan configure di device. Lalu yang 7.4.8 menggunakan Ansible untuk mengotomasi installing web server. Baik, mungkin apabila bisa sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah kita lakukan dalam eksplorasi modul 7.4.7 dan 7.4.8. Jadi pada lab pertama, Ansible itu digunakan untuk melakukan proses backup konfigurasi router Cisco secara otomatis menggunakan tadi modul iOS command serta melakukan konfigurasi alamat IP version 6 pada interface router menggunakan modul iOS underscore config. Di hasil konfigurasinya kemudian disimpan ke dalam file sebagai dokumentasi otomatis. Jadi hal ini tadi menunjukkan kalau Ansible itu dapat membantu administrator jaringan dalam melakukan konfigurasi perangkat itu secara tepat, cepat, konsisten, dan mengurangi kesalahan akibat konfigurasi manual. Selanjutnya, pada lab kedua Ansible, ini digunakan untuk mengotomasi proses instalasi dan konfigurasi web server Apache pada sistem operasi Linux menggunakan modul Apache, Apache 2 underscore modul dan line in file. Jadi selain itu, ini juga digunakan handler untuk melakukan restart service Apache secara otomatis eh, setelah konfigurasi dilakukan. Jadi dengan menggunakan playbook Ansible, proses instalasi, aktivasi modul, serta perubahan konfigurasi port web server dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual satu persatu pada server. Jadi dari kedua eksplorasi lab ini bisa disimpulkan bahwa Ansible ini merupakan tools otomasi yang sangat efektif, cukup sangat efektif karena ya bersifat agentless, mudah digunakan melalui playbook berbasis YAML, serta mampu meningkatkan efisiensi kerja administrator sistem dan jaringan. Jadi penggunaan Ansible memungkinkan proses konfigurasi perangkat, jaringan, dan server dilakukan secara terstruktur. Kemudian Ansible ini juga sangat bermanfaat dan mendukung implementasi otomatisasi jaringan modern dan manajemen infrastruktur berbasis automation. Baik, itu saja eksplorasi kita pada modul 7.4.7 dan 7.4.8. Bila ada kesalahan dalam kata saya mohon maaf, kurang lebihnya sekian, terima kasih.